Pembelajaran kelima, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan paku-pakuan. Spora merupakan perkembangbiakan vegetatif. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporagium yang berkumpul di dalam sorus. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Di sini ada teks percakapan Edo dan Lani. Percakapan adalah pembicaraan secara lisan antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling mengungkapkan dan menanggap perasaan, pikiran, serta gagasan. Coba perhatikan contohnya, percakapan Edo dan Lani. Edo, hai Lani, kamu sedang apa? Lani, hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Nah, ini namanya teks percakapan atau teks dialog. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil pencangkokan lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah
dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Ayo menulis. Halaman 175. Tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Setelah kamu menemukan katanya dan mengetahui artinya, buatlah ke dalam kalimat kata-kata tersebut. Contohnya, kata biji. Kata biji terdapat di dalam teks percakapan. Nah, kita akan membuat ke dalam kalimat. Misalnya biji. Di halaman rumahku tumbuh sebatang pohon mangga. Pohon mangga berkembang biak dari biji. Nah, kalian buat 5 kalimat ya. Temukan 5 kata, buat ke dalam kalimat 5 kalimat. Demikian materi kita di subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat mengerjakan.